Ada satu baliho ucapan selamat yang cukup unik dan bisa dikatakan sangat kreatif. Baliho ini latarnya hitam, ada tulisan "Selamat atas pernikahan Mas Kaisang dan Mbak Erina. Semoga langgeng sampai rambut putih abadi selamanya." Tulisan rambut putih adalah hashtag. Selain itu, ada juga gambar siluet yang menyerupai wajah Ganjar. Baliho ini saya akui sangat kreatif. Memberikan doa akan pernikahan langgeng sampai anak cucu, sampai tua, lalu mengaitkan dengan rambut putih. Siapapun yang berperan dalam penyusunan kata-kata seperti ini, saya harus acungkan 2 jempol. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Beberapa hari lalu, Jokowi memberikan sebuah kode politik mengenai sosok rambut putih di acara yang digelar oleh relawan Jokowi di GBK. Acara ini juga dekat dengan hari pernikahan Kaisang dan Erina Gudono. Berbagai pihak mengucapkan selamat atas pernikahan tersebut, meskipun tidak sedikit yang nyinyir dan iri, lalu memberikan komentar tidak masuk akal. Ada satu baliho ucapan selamat yang cukup unik dan bisa dikatakan sangat kreatif. Baliho ini latarnya hitam, ada tulisan "Selamat atas pernikahan Mas Kaisang dan Mbak Erina. Semoga langgeng sampai rambut putih abadi selamanya." Tulisan rambut putih adalah hashtag. Selain itu, ada juga gambar siluet yang menyerupai wajah Ganjar. Baliho ini saya akui sangat kreatif. Memberikan doa akan pernikahan langgeng sampai anak cucu, sampai tua, lalu mengaitkan dengan rambut putih. Siapapun yang berperan dalam penyusunan kata-kata seperti ini, saya harus acungkan 2 jempol. Kalau dalam dunia marketing, ini iklan yang sangat powerful. Konsepnya unik dan memorable, sulit untuk dilupakan. Selain itu, ada juga baliho lain yang serupa. Latar hitam dengan tulisan "Merah darahku, putih rambutku." Baliho ini tidak ada gambar siluet, hanya tulisan saja. Tapi lagi-lagi ini sangat kreatif dan tidak terlupakan. Saya pribadi cukup salut dengan konsep seperti ini. Semoga saja konsep seperti ini terus dipertahankan dan akan terus ada. Dalam dunia promosi, iklan itu penting untuk menarik perhatian calon konsumen. Sebagus apapun sebuah produk, tapi kalau promosi kurang gencar, apalagi tidak tahu cara menarik perhatian massa, produk tersebut akan tenggelam pamornya. Disinilah permainan kata-kata cukup berperan. Jangan samakan dengan perkataan Anies bahwa kata-kata itu penting. Memang itu penting dalam misalnya penulisan novel, pembuatan iklan baris, pidato atau orasi, tapi tidak penting kalau tidak ada action dalam sebuah kepemimpinan. Sampai saat ini, saya selalu ingat dengan sebuah iklan yang menurut saya sangat luar biasa. Menurut saya ini headline yang terbaik dari yang terbaik, yang membuat penjualan Rolls-Royce meningkat drastis. Isi iklan di koran tersebut adalah, pada kecepatan 96 km per jam, suara paling keras yang kamu dengar di dalam mobil Rolls-Royce adalah suara jam elektrik. Hasilnya, penjualan naik 50%. Bahkan iklan ini dianggap sebagai iklan terhebat dan terbaik hingga saat ini. Bahkan sampai detik ini, iklan ini menjadi sebuah rujukan dan menjadi studi kasus di banyak buku-buku tentang cara penulisan iklan yang efektif. Jadi ketika saya melihat baliho rambut putih di media sosial, saya langsung teringat dengan iklan Rolls-Royce tersebut. Bedanya adalah, rambut putih ini dikaitkan dengan momen-momen atau peristiwa yang sedang happening. Makanya saya salut dengan tim di balik konsep baliho ini. Kenapa ini penting? Karena seperti yang saya bilang, produk bagus belum tentu laris karena promosi kurang gencar atau salah strategi. Promosi yang tepat berguna untuk menarik perhatian banyak orang, dan di saat itulah lebih mudah dijelaskan tentang keunggulan produk tersebut. Anggap saja si rambut putih tersebut adalah Ganjar. Meski sudah populer, tetap saja harus menarik perhatian banyak orang. Apalagi Anies saat ini keliling Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Anies gunakan cara konvensional, yaitu menemui warga di berbagai wilayah. Sedangkan si rambut putih menggunakan kata-kata yang efektif, lalu viral, jadi perbincangan,
diliput media dan terus diingat. Beda dengan Anies yang menggunakan cara konvensional plus bumbu drama play victim. Ini karena ulah pendukungnya yang membesar-besarkan masalah sepele. Di Aceh, izin pemakaian lapangan untuk acara tiba-tiba dicabut karena masih renovasi. Tapi mereka merasa dijolimi dengan membuat kesan Anies mau dijegal. Selain itu, kantor Nasdem juga katanya dilempari telur busuk, padahal jaraknya 30 meter dan pecah di jalan, bukan pecah di dinding kantor. Di Riau juga sama. Lokasi acara Anies tidak diberikan izin karena di saat yang sama bentrok dengan acara lain dari Pemda setempat. Dan seperti biasa, play victim sambil mencari peluang untuk mengangkat derajat sendiri. Selain itu, ada demo kecil-kecilan yang memprotes kehadiran Anies di Banda Aceh dan Makassar karena dianggap melanggar aturan kampanye. Padahal cuma demo dari belasan orang, tapi pendukungnya kebakaran jenggot. Rocky Gerung, Said Didu, dan banyak lagi, mereka ngamuk dan tidak senang. Padahal penolakan itu adalah hal yang wajar. Kalau tidak mau ditolak, silakan jadi presiden PKS atau ketua ormas di Petamburan. Dan tahukah kalian kalau masa yang hadir dalam safari politik Anies tidak sebanyak yang dibayangkan? Itu hanya permainan sudut kamera. Di media sosial ada banyak postingan seperti itu. Di foto dari bawah, masa kelihatan membludak. Tapi dilihat dari atas jumlahnya tidak seberapa, layaknya acara dangdut malam minggu. Di beberapa tempat juga sama, tidak terlihat seperti masa aksi 212 yang jumlahnya ratusan ribu orang. Beda dengan si rambut putih yang bahkan belum memanaskan mesin partai tapi sudah mendapatkan perhatian yang luas. Kalau memang benar si rambut putih ini adalah Ganjar, dan Ganjar resmi dicapreskan, maka untuk sementara Ganjar belum bisa berbuat banyak karena masih terikat dengan jabatan Gubernur Jawa Tengah. Maka cara seperti baliho rambut putih itulah cara yang ampuh untuk tetap membuat masyarakat tertarik perhatiannya. Memang ini agak ironis, mengingat Anies yang sudah terbukti jago menata kata selama 5 tahun, malah tidak bisa membuat sebuah konsep marketing yang ampuh. Harusnya Anies bisa menuliskan kata-kata yang bombastis untuk kepentingan promosi dia. Dia malah membuat blunder dengan cara naik pesawat komersil, duduk di kursi paling belakang dengan tujuan semua penumpang melihat dirinya, lalu berharap mereka teriak histeris, ajak foto bareng dan minta tanda tangan. Mungkin dia ingin sambutan meriah seperti fans penyanyi Korea. Nyatanya sambutan sangat dingin. Yang sapa dengan akrab hanya satu orang. Capek-capek bikin pencitraan tapi tak laku. Karena tidak ada untungnya, akhirnya dia memutuskan naik private jet biar lebih efisien. Mungkin seperti itu. Tapi Anies malah dikritik, ada oligarki di belakangnya, gara-gara rumor pemilik pesawat tersebut. Hingga saat ini, safari politik Anies masih bersifat hit and miss. Ada banyak masalah, tapi mereka membuat ini menjadi drama yang menguntungkan. Belum lagi para buzzer yang membuat narasi sesat yang membodohi masyarakat. Mari kita tunggu si rambut putih muncul dan benar-benar menjadi calon presiden yang diusung. Dengan strategi yang benar dan promosi yang keren, Anies bukan lagi halangan. Pendukung Anies hanya mengingatkan kita dengan pendukung Prabowo dulu. Frontal, asal-asalan, ngawur, ugal-ugalan, dan berani melakukan apapun meski kontroversial. Jurus play victim sudah basi. Itu adalah era keemasan mantan presiden prihatin. Sekarang sudah tidak laku lagi karena masyarakat sudah bosan. Sekian opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan komentar Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.